Edi. Hari ini ada bincang bareng narasumber. Jadi ada narasumber dari, ini perlu disebutkan nggak ini kantornya? Nggak usah ya? Wah, nggak usah. Nggak usah ya. Ini Nama saja. ada Mas Bonifasius Anggit. Dia adalah salah satu wartawan sepak bola. Profesinya wartawan sepak bola. Jadi Online, wartawan ya? online. Wartawan online ya. Wartawan online. Ini kebetulan kami dulu sempat sekantor. Jadi sempat sekantor. Tapi saya selama jadi wartawan online itu lebih banyak melihat isu-isu transfer seperti Fabrizio Romano, tapi agak beda dikit. Fabrizio Romano itu sebenarnya masih seumuran loh sama kita loh. Yes. Masih 27 tahun. Nah, ini berhubung muridnya Luka Di Marzio. Gianluca Di Marzio, betul. Gianluca Di Marzio, ya. Gianluca Di Marzio, terus di Jerman ada Christian Falk. Baru tahu ternyata ada Christian Falk kalau di Jerman buat transfer Jerman. Nah, ini udah ngomongin Fabrizio Romano, berarti kita akan ngomongin soal transfer. Jadi yang paling dinanti adalah tentu setiap musim panas adalah transfer. Nah, di Liga Inggris sendiri yang kabarnya paling masif dan trafiknya paling tinggi adalah soal Chelsea. Nah, Chelsea ini ternyata tidak disangka dan tidak dinyana berhasil mendatangkan banyak pemain pada musim panas ini. Kalau tidak salah sudah pemain kedua yang resmi, keempat ya, berarti keempat setelah Timo Werner dan juga Hakim Ziyech. Ini ada nama Ben Chilwell tadi pagi baru resmi. Kemudian ada Malang Sarr. Ini Malang Sarr baru saja beberapa menit yang lalu beritanya keluar. Nah, ini sebenarnya kalau lihat, ini saya mau klarifikasi dikit ya, Mas Anggit. Menurut pandangan Mas Anggit sendiri, ini untuk Chelsea ini kira-kira nanti, saya kan baru aja juga ngeluarin video soal Chelsea ya, ini buat memperkuat argumen prediksi Chelsea besok di musim ini bakal gimana. Nah, monggo ini gimana ini? Ya, terima kasih sebelumnya sudah diajak sama Mas Ezra buat bergabung di transferguru.id ya. Dan juga video YouTube-nya. Nah, kalau Chelsea ini kan sebenarnya melihat komposisi pemainnya kan, Lampard sendiri kan kemarin musim debut ya. Debut bersama Chelsea di musim panas setelah kemarin melatih Swansea City. Nah, dengan kondisi Derby County. Ya, Derby County kok Swansea, sorry. Derby County. Hampir mirip ya. Ya, mirip sih. Nah, si Lampard ini kan Chelsea ya. Chelsea sendiri kan kena ban dari FIFA gara-gara transfer di bawah umur. Transfer pemain di bawah umur. Jadi nggak boleh beli pemain selama 2 periode. Jadi di musim panas 2019 sama musim dingin 2020 kalau nggak salah. Nah, dengan komposisi pemain yang seadanya, Lampard terbukti sukses finish di 4 besar di Liga Inggris musim lalu ya. Mengandalkan beberapa pemain dari akademi dan pemain yang muda yang sempat bermain bersama Lampard sendiri, termasuk Mason Mount dan juga di Aston Villa kalau nggak salah itu si Tammy Abraham ya, dari divisi Championship juga. Ya, Fikayo Tomori juga itu dari Fikayo Tomori juga. Ya. Nah, dengan mengandalkan pemain muda pun Chelsea bisa berbuat banyak di kompetisi Liga Inggris, meski gagal juga di Liga Champions ya. Dan juga di final Piala FA musim kemarin. Ya. Nah, dengan kekuatan finansial yang istilahnya kemarin sempat menjual Hazard sekitar 100-an juta pounds ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian menjual Morata juga ke Atletico sekitar hampir 60 juta euro. Itu kan dananya cukup melimpah. Disimpan ya. Sementara mereka juga baru belanja musim panas ini. Tetapi pendekatan mereka adalah mereka sudah deal sebelumnya dengan Ziyech ya sebelum bursa transfer musim panas. Kemudian ada juga
Januari ya. Kemudian musim panas ini juga kemarin deal sama Timo Werner. Ya. Yang kedua nah, ya kali. Yang kedua, yes. Jadi kan sebenarnya ini sudah pemain keempat malah ini Chelsea sebenarnya. Nah, kalau dilihat komposisi pemainnya mungkin musim depan bisa jadi pesaing di 3 besar, terutama untuk gelar Liga Inggris ya, karena kekuatan dari Chelsea ini kan bertambah terutama di lini depan, kemudian di sektor sayap gelandang juga. Nah, tetapi permasalahannya adalah apakah Chelsea tetap masih menggunakan atau mempercayakan pemain muda yang musim lalu dipakai sama Lampard, atau menggabungkan atau justru bahkan cuma mengandalkan pemain baru. Nah, ini kan juga jadi kendala karena kan pada awalnya Lampard kalau nggak salah dulu pernah janji dia bakal memakai skuadnya pemain muda ya, pemain akademi kalau nggak salah dulu. Di awal-awal kepelatihannya di Chelsea. Nah, besok melihat musim depan dengan skuad melimpah ini kan di depan sudah ada tambahan Timo Werner, berarti kan 4 penyerang. Tammy Abraham, Giroud, kemudian masih ada Michy Batshuayi tambah dengan Timo Werner. Betul. Nah, Timo Werner itu juga masih bisa bermain di posisi winger. Jadi kan tambah bingung juga sebenarnya. Lampard juga skuadnya melimpah, tetapi bingung juga nantinya bakal memilih komposisi pemain seperti apa. Nah, yang patut dicatat adalah Chelsea ini juga kemarin kebobolannya banyak ya hitungannya sebagai tim yang Big Six. Nah, ya 4 besar itu kan 50-an lebih, malah hampir mirip-mirip kayak tim papan tengah atau bawah itu, Brighton atau Norwich malah mirip-mirip itulah. Nah, ini kan sebenarnya juga jadi catatan buat Frank Lampard yang apakah masih mempercayakan sama Kepa. Nah, Kepa juga masa depannya nggak tahu. Nah, ini kan juga, ya dia kan galau gara-gara diputus pacarnya yang udah 7 tahun pacaran. Iya, parah itu. Ya. Nah, tapi kalau melihat peluang Chelsea juara besar, karena mengapa saya bisa bilang gitu? Karena apa? Komposisi pemain Chelsea musim depan jelas paling bagus. Didominasi sama pemain muda. Kalau dilihat dari belakang, tengah, depan, pemain-pemain seperti Willian, Pedro itu kan usianya sudah 30 ya. Itu sudah keluar. Mungkin beberapa menyusul seperti ada Thiago Silva. Jangan lupa. Oh iya, lupa. Nah, ini juga unik. Sebenarnya unik. Jadi gini, Roman Abramovich kan ada kebijakan, kalau nggak salah ya, Chelsea itu kan merekrut pemain di atas, nggak pernah usianya 30 tahun tuh nggak pernah, atau bahkan usia 30 tahun ke atas tuh mungkin cuma dikasih kontrak maksimal 2 tahun, baru di-cut, setahu itu. Nah, contohnya aja Willian aja minta kontrak 3 tahun nggak diterima kan itu, langsung di free transfer aja, walaupun kemarin COVID diperpanjang cuma berapa tahun. Nah, bedanya juga sama Caballero sama siapa tuh ini yang diperpanjang ini? Giroud ya. Giroud ini juga unik juga ini. Giroud dan Caballero juga karena COVID juga ya sebenarnya. Tapi kalau melihat dari Giroud ini pun karena kemarin habis restart itu juga sebagai pahlawan ya ibaratnya ya, karena lumbung golnya pun tambah, sementara Tammy Abraham pun seret. Kembali ke Chelsea lagi, kalau saya yakin mungkin bisa bersaing dengan Liverpool dan Manchester City karena melihat pergerakan dari Liverpool sendiri juga butuhnya cuma baru beli back kiri ya kalau nggak salah. Simikas. Sama baru cari gelandang. Ini Thiago Alcantara Pak, udah dekat. Udah dekat Thiago Alcantara. Udah dekat Thiago Alcantara. Nah, ini kan pesaingnya yang gede kan juga 4 besar ini kan biasanya ya. Kalau enggak MU, Chelsea, Liverpool, City atau Arsenal. Nah, sementara ini kan MU juga belum mendatangkan siapa-siapa. Betul. Nah. Dian Henderson sendiri aja pulang. Ya, akhirnya. Tapi kita nggak boleh menganggap remeh Arsenal pada musim ini karena perbaikannya udah banyak ternyata. Yes. Arsenal nggak boleh dianggap. Kabarnya juga baru mau dapat
back tengah dari Lille, Malgahen atau siapa itu? Udah resmi. Sama kembalinya William Saliba. Nah, sama William Saliba. Tinggal tanda tangan. Nah, kembali ke Chelsea ya. Ini kan sebenarnya kalau dilihat dari transfernya mungkin Chelsea sendiri serius ya mengincar gelar kalau nggak salah ini, karena kemarin itu sebenarnya dilihat sebagai apakah Lampard itu bisa tahan banting nggak? Ya. Sementara kan kita tahu Roman Abramovich itu model pemilik yang Chelsea nggak juara, pelatihnya nggak bisa apa-apa, cepat out. Tipe kan pemilik ala Italia ya, kayak Maurizio Zampini, Aurelio De Laurentiis kayak gitu. Model-model nggak ada gelar, nir gelar, pecat. Nah, ini baru semusim ya, tapi kan ya. Ya, Wong Conte aja yang juara aja dipecat kok. Sari dong. Nah, Sari Sari. Sari dong. Sari ya. Iya. Sari Conte 2 musim, Conte 2 musim ternyata. Pas musim kedua peringkat 7. Kalau enggak salah. Iya. Peringkat di bawah 4 kalau nggak salah. Conte dipecat diganti Sari di sini. Nah, terus gini, kalau kita tadi ngomong Chelsea tentu porsinya paling banyak karena Chelsea paling menyita perhatian ya buat musim ini. Nah, kalau untuk kekuatan tim lain, nih menurut Mas Anggit gimana? Karena di tim Big Six yang geliatnya udah kelihatan selain Chelsea ada Spurs, ada Arsenal, Liverpool baru 1 pemain, kecuali Manchester United yang sampai sekarang saya sebagai penggemar sebenarnya sedih banget sih, karena iri sih, lebih ke iri bukan sedih, lebih ke jadi gimana? Kira-kira apakah tim lain, Manchester City lupa maaf saya. Manchester City juga beli beberapa pemain kayak Ferran Torres dan 2 ya kayaknya. 2 itu siapa? Ake sama Maruni pinjem Juve, Maruni. Oke. Nah, sama Maruni. Nathan Ake, maaf lupa. Nathan Ake ada 2 ya berarti transfer. Jadi gimana kira-kira kalau juara mungkin terlalu dini, nanti di part selanjutnya mungkin kita bisa bicarakan, tapi kalau kekuatan di Big Six kira-kira nanti bakal gimana? Karena kan Wolves aja yang pesaing nggak beli banyak pemain, Leicester itu malah menjual pemain. Nanti masih nunggu Nicolas Tagliafico. Kalau Chilwell lepas berarti Tagliafico akan masuk. Prediksinya seperti itu ya dari Fabrizio Romano. Iya. Dari kakak Fabrizio Romano, bukan guru ya, kakak Fabrizio Romano yang baca kakaknya. Nah, ini kan tapi mungkin kuda hitam juga nanti ada Leeds United ya yang beli strikernya Valencia juga bisa jadi. Oh iya, saya lupa ada Rodrigo Moreno, mohon maaf. Ini ada kakek Bilsa yang baru masuk ke Liga Inggris lagi. Nah, ini gimana nih? Bisa jadi Wolverhampton baru ini. Susah ini Liga Inggris nih. Gimana ya? Kira-kira pandangannya ada kekuatan lama nih. Nah, gimana nih analisis? Nah, kalau lihat pandangannya mengenai juara Liga Inggris ini mungkin prediksinya terlalu awal ya, tapi dari skuad mungkin masih didominasi oleh Liverpool sama Manchester City. Kenapa? City dan Liverpool tahulah 2 musim terakhir ini mereka performanya konsisten dalam arti mengejar gelar. Selalu di posisi 2 teratas, nggak pernah lepas dari 3 besar. Betul. Jurgen Klopp sudah membangun Liverpool sejak awal dari 2015 masuk, permainannya sudah ketemu 2-3 musim terakhir ya, jelas kekompakan, mental, gaya bermain, tempo permainan, itu jelas pengaruh banget, dan tidak ada pemain kunci yang pergi musim panas ini. Gak ada yang dijual ya? Aman. Nggak ada dijual kan? Aman kan? Aman. Cuma itu masalahnya ini Liverpool ini kan bermasalah dengan target man dan gelandang kreatif. Sebenarnya itu. Mereka kan goal getter kan sebenarnya Roberto Firmino itu subur ya hitungannya ya, tapi kan selama ini yang kita tahu pencetak gol terbanyak dari Liverpool, top skorernya justru malah dari 2 winger mereka, Mane sama Salah. Ya. Nah, kalau dua-duanya mati kreativitasnya,
lini keduanya pun dari gelandang tengah pun Liverpool nggak begitu kelihatan bagus ya, walaupun ada Jordan Henderson tapi usianya sudah 30 lah tahun ini lah anggapannya. Terus ada Jorginho juga mau dilepas, diincar Barca juga. Chamberlain juga sebenarnya bagus tapi ringkih. Ya. Dan ada Takumi Minamino, tapi Takumi Minamino ini sebenarnya pembelian yang masih belum efisien ya buat klub karena sering dimainkan sebagai cadangan, cuma di partai-partai ya partai ecek-ecek lah, kecil-kecil lah. Ya. Nggak terlalu main yang serius dan belum menyatu juga, bingung sama permainannya Liverpool. Tapi bagusnya Liverpool, Jurgen Klopp juga mulai mempercayakan beberapa pemain muda untuk tembus ke skuad utama. Ada Harvey Elliott, kemudian Brewster, terus calon back Kijana Wever ya kalau nggak salah ya. Kijana Wever ya. Ada Kijana. Terus ada Sepp van den Berg juga, tapi belum tahu ini back bakal beli back baru apa enggak. Ya. Karena jelas Lovren pergi, ini ya ada lubang di belakang. Nah, harus ada gantinya ya berarti. Nah, mungkin untuk Liverpool itu dan juga baru dapat pelapisnya back kiri ya, itu kan Tsimikas kan udah. Sementara kan biasanya dimainkan Milner ya. Ya, Milner bisa fokus ke gelandang di musim ini. Nah, back kanannya nggak ada, back kanan nggak ada pelapis, jadi cuma Trent. Back kanan ada sih sebenarnya, aku lupa siapa ya. Sebenarnya pokoknya ada lah. Pokoknya ada. Yang sering di back kanan tuh Joe Gomez sih biasanya, tapi Nathaniel Klein kan udah nganu ya. Dilepas. Sudah dilepas ya, betul ya. Jadi nggak ada Klein pada musim ini, jadi backnya kanan cuma satu-satunya tuan adalah Trent. Tapi kalau Trent nggak, Trent sih nggak mungkin nggak perform ya tiap pertandingannya Liverpool. Ya, dua musim terakhir malah justru menanjak. Usia muda, usia emas ini kan mumpung juga jarang cedera. Nah itu mungkin itu Liverpool mungkin masih bisa jadi yang teratas karena kekompakan tim jelas kelihatan. Apalagi mental juara udah kelihatan juga. Nah, fokusnya mungkin pada mempertahankan gelar. Tetap nggak jauh-jauh dari posisi 3 besar. Yeah. Nah, kalau untuk Manchester City sendiri, ini kan sebenarnya gimana ya? Mereka sebenarnya punya mental juara punya. Yeah. Cuma yang jadi pertanyaan adalah konsistensi racikan dari Pep Guardiola. Yeah. Kenapa? Di laga-laga krusial, laga-laga besar, kayak Liga Champions kemarin itu kan agak aneh ya. Jadi Pep ini kan kadang memainkan formasi yang nyeleneh lah, main 3 back lah, 5 back, kemudian dia yang istilahnya bukan aslinya banget dari City kan, karena City beberapa musim terakhir kan jelas 4-1, 4-1, kalau enggak 4-3-3. Ya. Sebenarnya konsistensi dari Pep Guardiola juga jadi pertanyaan, kenapa kok selalu uji coba kadang memasukkan pemain yang enggak jelas, mau mencoba-coba ala-ala mencoba pemain muda lah, ibaratnya gitu. Nah, tapi kan karena kemarin ini kan juga posisi mengejar Liverpool kan juga poinnya banyak, dan mereka pun kehilangan poin-poin penting sebenarnya di laga-laga yang juga krusial ya, malah kena comeback juga beberapa kali, dan susah lawan Wolves kalau nggak salah. Yeah. Kalau lawan Wolves itu kan kelihatan Pep kena press di posisi sayap. Nah, kan kelabaan karena apa? Back sayap dari Pep Guardiola ini kan suka maju, suka nyerang, telat mundur. Jadi kan sisi ruang lebar lapangan ini kan sering dieksploitasi sama model-model kayak Adama Traore, kebetulan lawannya Wolves yang licin ya. Badannya udah kekar, banter, licin, nah, lengkap lah. Nah, jadi kan kelihatan banget kan serangannya Pep itu bisa dipatahin sama sayap-sayapnya dari Wolves. Dan kemarin kelihatan banget pas lawan Lyon juga, apalagi model bermainnya pakai formasi 3 back, wah jelas kacau itu. Nah, mungkin itu kalau dari City ya, City mungkin untuk komposisi pemain mereka sebenarnya juga bermasalah di pemain belakang ya, di back tengah terutama. Betul. Karena nggak ada pelapis. Nggak ada Vincent Kompany kemarin
cabut ke Anderlecht akhirnya pensiun full jadi pelatih. Ini kan sebenarnya nggak ada sosok pemimpin di belakang, nggak ada yang punya pengalaman jadi tembok kan, apalagi beberapa kali memainkan Fernandinho sendiri sebenarnya itu adalah hasil uji coba Pep seperti model Mascherano versi kedua. Tapi Mascherano itu kan gelandang bertahan. Tapi malah umurnya itu udah jauh dari Mascherano pas dicoba. Nah, tapi kan modelnya kan dia gelandang bertahan dipaksa jadi back. Nah, dan dua back dari City ini kan juga ringkih ya hitungannya, Laporte sama Otamendi sih itu udah tua hitungannya, sama si John Stones. Nah, John Stones masih ada ya. Nah, buat beli pemain-pemain belakang aja City sampai habis kurang lebih 300-an miliar kan, 300-an juta euro kan kalau nggak salah. Kalau dihitung-hitung sih ya. Lebih mahal dari biaya pertahanannya Indonesia itu. Waduh, iya juga, iya. Nah, mungkin dari City back kiri juga perlu ada revolusi juga. Back kanan oke lah, cukup lah, masih ada Cancelo yang cukup muda. Nah ini kan yang jadi pertanyaan juga di gelandang tengah ini kan David Silva juga sudah cabut, terus Kevin De Bruyne sudah masuk usia 30 juga tahun depan. Ini juga perlu dipikir juga ini. Gelandang-gelandang kreatif lagi yang mencetak gelandang kreatif ya, seperti Phil Foden itu juga bisa jadi seperti gelandang kreatif juga. Nah, kalau prediksi saya mungkin City dan Liverpool masih dua teratas lah ya, karena mereka konsisten sebagai pesaing utama. Nah, mungkin yang ketiga bisa jadi Chelsea. Oke. Ini satu statement keras ya. Chelsea peringkat 3. Chelsea peringkat 3. Tapi masih kita lihat dulu perkembangannya. Jadi buat nanti kita lihat lagi, kita akan bahas lagi ketika bursa transfernya nanti kita lihat kayaknya mungkin prediksi bisa berubah tergantung dari pemain yang sudah didatangkan sih. Chelsea peringkat 3 ya. Gimana ya? Chelsea mungkin 3 besar dulu lah. Bukan peringkat 3 tapi 3 besar lah. Tapi kalau peringkat 4 malu. Saya kalau beli segitu peringkat 4 malu. Malu lah. Peringkat 3 Manchester United. Bisa mah dipecat nanti. Lampard mah dipecat ya. Ibaratnya kan Los Galacticos baru di Liga Primer kan, jor-joran. Iya. Ini kayaknya lagi ada Thiago Silva, Havertz. Masih terlalu dini sih sebenarnya untuk membicarakan juara, tapi kalau transfer memang Chelsea yang paling berpotensi buat juara sih. Tapi nggak tahu juga, penggemar Chelsea terlalu jumawa, terlalu gaya lah istilahnya kalau orang Jawa. Tapi lupa kalau kipernya adalah Kepa. Iya. Oh ada Mike Maignan masih. McMahon ya. McMahon nanti kita tunggu. Kira-kira ini durasi daripada kepanjangan. Nggak apa-apa. Nah nanti akan bahas topik yang lebih seru lagi. Ada banyak topik yang seru, tapi kita lihat perkembangan bursa transfernya seperti apa, karena masih panjang, masih beberapa pemain masih akan masuk. Seperti tadi udah disebutin di depan, ada namanya Thiago Alcantara masih dalam proses. Menurut Fabrizio Romano masih dalam proses. Sementara Gabriel Magalhaes masih susah. Susah. Magalhaes masih, itu sebenarnya caranya MU. Kok bisa ke Arsenal? Ya, saya nggak paham. Gimana itu, nggak paham saya. Tinggal kan gini. Oh iya, gimana? Transfernya MU kan gini. MU kan selalu personal verbal. Ya. Tiba-tiba beritanya selangkah lagi, sedikit lagi, tiba-tiba gagal tengah jalan. Ciri khas banget, sudah template kebanyakan gitu. Ya. Nah, ini nanti kita bahas lagi, kita lihat perkembangan bursa transfer selanjutnya. Tapi yang pasti, bentar. Nah ini. Tapi yang pasti Thiago Silva gabung Chelsea. Oh udah ya? Lihat aja nanti. Hilalnya udah muncul ya?
Ya, nantilah tengah-tengah dini hari lah. Lihat ya. Kayaknya ya. nggak lama ya, nanti here we go-nya udah, berarti tinggal nunggu tanda tangan aja. Yes. Nah, ini mungkin masih terlalu dini, nanti kita akan bahas topik-topik lain yang seru. Nah, ini nanti videonya sendiri akan menemani malam minggu. Nah, akan menemani malam minggu Anda, akan tayang di malam minggu nanti. Ini malam Jumat ya? Ini rekamannya malam Jumat, tapi tayangnya nanti malam minggu. Oh, siap. Tayangnya ini malam minggu. Nah, terima kasih buat Mas Anggit sudah datang ke transferguru.id. Ditunggu lagi datangnya karena banyak topik-topik yang seru. Karena kalau saya ngomong sendiri, videonya jadi nggak seru. Terima kasih. Salam dari transferguru.id. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Dah.